Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Berita Terkini Bali TV, dan saat ini saya akan mewawancarai Dr. Dewa Ayu Putri Sri Masyeni SPPD KPTI. Beliau adalah Satgas Penanggulangan COVID di Universitas Warmadewa dan juga tim deteksi COVID-19 Lab Biomolekuler FK Unwar. Kita agak sedikit karena tahu bahwa Lab Biomolekuler dari FK Unwar ini sudah melayani untuk tes atau deteksi spesimen swab yang berkaitan dengan deteksi COVID-19. Nah, sejauh mana sudah beroperasi, dan kita akan tanyakan dengan Bu Dokter. Bu Dokter, kalau yang lab biomolekuler ini sudah beroperasi sejak kapan dan berapa perharinya untuk melayani spesimen PCR ini? Ya. Lab Biomol Universitas Warmadewa ini sudah beroperasi sejak 4 Mei ya. Itu sudah optimasi mulai waktu itu. Dalam hal ini kita masih membantu Lab Biomol Rumah Sakit Sanglah dalam memeriksa swab untuk mendeteksi adanya virus corona tersebut. Jadi berapa jumlah sampel per hari itu sangat tergantung dari jumlah sampel yang masuk juga. Jadi kita masih di dropping sampel dari Rumah Sakit Sanglah. Begitu juga nanti pelaporannya juga kita ke Rumah Sakit Sanglah dulu, nanti Rumah Sakit Sanglah yang akan melaporkan. Jadi jumlah yang sudah masuk ke lab kita itu kira-kira itu ada 320 sampel ya. Selain juga untuk mengerjakan running PCR itu, ada juga kita sebagian membantu ekstraksi, kemudian setelah ekstraksi itu dikerjakan di Rumah Sakit Sanglah supaya cepat, karena kadang-kadang ada pesanan, jadi ada yang harus dikerjakan saat itu juga, jadi begitu. Jadi kita bekerja sama dengan lab Rumah Sakit Sanglah. Jadi masih harus koordinasi juga dengan Rumah Sakit Sanglah? Koordinasi, karena di sana sudah terlebih dahulu dan sudah banyak pengalamannya dalam mendeteksi virus COVID ini. Selama ini ada kendala untuk berkaitan dengan untuk pemeriksaan ini? Sampai saat ini sama sekali tidak ada masalah. Jadi kalau ada kesulitan, kalau kami ada kesulitan, kami akan berkoordinasi dengan teman sejawat yang ada di Lab Biomol Rumah Sakit Sanglah. Jadi kalau dari SDM dan peralatan sudah cukup memadai ya? Sudah. Hanya memang masalahnya alat atau mesin PCR kita itu kapasitasnya masih yang kecil, hanya 45 sekali jalan, sekali running. Jadi kalau kita bekerja dalam satu hari 2 kali running itu hanya bisa 80 sampel saja. 80 sampel ya. Maksimal ya? Ya, kita masih berusaha ini untuk meminjam ke ada balai udang gitu di Karangasem dan di Gondol untuk meminjam, karena di situ ada alat yang kapasitasnya lebih besar ya, ada. Dan juga kita masih menunggu bantuan alat dari Pemda. Katanya sudah di masyarakat sering bertanya-tanya sebenarnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguji satu PCR itu, satu spesimen misalnya? Kalau satu spesimen katakanlah dari masuk ke lab kami ya, kemudian dibuatkan dulu manifestnya, kemudian dievaluasi sudah layak tidak untuk diperiksa, dan setelah itu baru masuk ke tim ekstraksi. Setelah di tim ekstraksi dibuatkan PCR mixnya, kemudian baru bisa running PCR. Nah itu sebenarnya rata-rata itu membutuhkan waktu hanya sekitar 8-9 jam. Tapi kadang-kadang kan ada masalah, jadi harus diulang lagi membacanya. Nah itu menyebabkan bisa sampai 1 hari 24 jam ya, lebih bisa ya. Kalau kan ada yang lebih juga ya? Bisa lebih juga. Tapi kalau yang idealnya 8-9 jam? Ya, kalau lancar itu jadi langsung bisa dideteksi. Kalau ada kesulitan, mungkin kita ragu-ragu sedikit, kita harus ulang dulu. Karena ini kan masalah dengan pasien, jadi harus benar-benar pasti bahwa ini positif apa negatif gitu. Jadi kadang lebih dari 1 jam, 24 jam. Ya. Kalau anggaran nggak ada masalah? Anggaran kita disupport semua oleh Pemda. Jadi apapun itu memang dari Pemda, biayanya tidak ada kendala. Dan selain itu juga dari kita juga sebenarnya sudah siap dulu. Jadi sebelum di dropping alat kita pakai yang kita punya dulu. Ya, jadi tidak ada kendala. Baik. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya, dan demikian wawancara saya dengan Bu Dokter Dewa Ayu Putri Sri Masyeni, tim deteksi untuk COVID-19 di Lab Biomolekuler FK Unwar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian untuk mempercepat proses bagaimana COVID-19 ini bisa tertangani dan dikendalikan di Provinsi Bali. Demikian Berita Terkini, sampai jumpa di Berita Terkini berikut.